Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Perang Mu'tah. Peperangan ini tercatat dalam sejarah sebagai sebuah peperangan besar, di mana tentara Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi Nasrani. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang, dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi dan memerangi manusia hingga mereka mengikrarkan kalimat tauhid. Maka kemuliaan bagi yang mengikuti agamanya dan kehinaan bagi yang menyelisihinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dari kerabatnya yang terdekat, dari kabilah Quraisy, lalu bangsa Arab secara umum, dan siapa saja yang dekat atau datang kepadanya dari berbagai penjuru, maka demikian pula beliau memerangi musuh pertama yang terdekat, yaitu kafir Quraisy, para penyembah berhala, kemudian bangsa Arab di sekitar Mekah dan Madinah, dan lainnya, lalu ahli kitab dari bangsa Yahudi di Madinah dan sekitarnya. Dan sekarang tiba saatnya untuk memerangi bangsa Romawi yang beragama Nasrani, dan nanti akan tiba gilirannya memerangi kaum Majusi, para penyembah api, dan seluruh umat kafir, hingga agama Allah tinggi dan jaya di permukaan bumi, di atas semua agama, sekalipun orang-orang kafir benci dengan kemenangan Islam. Inilah Islam, inilah jihad yang merahmati umat manusia dan tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam laknat Allah dengan tetap dalam kekafiran. Tetapi Islam mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik dan kufur kepada cahaya Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah takjub dengan orang-orang yang masuk surga dalam keadaan diikat rantai besi. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya bahwa mereka tertawan oleh tentara Islam, lalu diikat dengan rantai besi, kemudian digiring ke negeri Islam, dan akhirnya mereka masuk Islam sehingga berbahagia dengan surga. Dan termasuk hikmah ilahiyah, tak kalah orang-orang kafir dari berbagai bangsa tidak bersatu padu dalam satu waktu untuk menyerang kaum muslimin. Tak kalah kafir Quraisy memerangi kaum muslimin, maka bangsa Arab lainnya diam menunggu hasil dari Quraisy. Ketika seluruh bangsa Arab dan Yahudi bersekutu memerangi kaum muslimin, maka umat Nasrani diam menunggu hasil peperangan tersebut. Demikian pula tak kalah umat Islam berperang melawan Romawi, maka bangsa Persia Majusi diam menunggu hasil peperangan ini, hingga semua bangsa dan semua agama ditundukkan oleh kaum muslimin. Firman Allah, dan Allah memelihara kaum muslimin dari peperangan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 25. Sebab terjadinya perang Mu'tah. Sebab terjadinya perang ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim surat melalui utusannya Haris bin Umair radhiyallahu anhu kepada Raja Busra. Tak kala utusannya sampai di Mu'tah, timur Yordania, ia dihadang dan dibunuh. Padahal menurut adat yang berlaku pada saat itu dan berlaku hingga sekarang, bahwa utusan tidak boleh dibunuh, dan kapan saja membunuh utusan, maka berarti menyatakan pengumuman perang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam marah akibat tindakan jahat ini. Beliau mengirim pasukan perang pada Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jika Zaid mati syahid, maka Ja'far yang menggantikannya. Jika Ja'far mati syahid, maka Abdullah bin Rawahah penggantinya. Ini pertama kalinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat 3 panglima sekaligus, karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tak tertandingi pada waktu itu. Pasukan ini berangkat hingga tiba di Ma'an, wilayah Syam,
dan sampai kepada mereka berita bahwa Raja Romawi bernama Heraklius telah tiba di Balqa bersama 100.000 tentara, dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani yang berjumlah 100.000 tentara, sehingga total tentara musuh berjumlah 200.000 tentara. Setelah para sahabat bermusyawarah, sebagian mereka mengatakan, kita mengirim utusan kepada Rasulullah SAW agar beliau menambah kekuatan tentara atau memerintahkan kepada kita sesuatu. Lalu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menyemangati mereka seraya mengatakan, wahai kaum, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan sungguh inilah yang kalian cari, yakni mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataan, tapi kita memerangi mereka karena agama Islam. Ini yang Allah muliakan kita dengannya. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan salah satu dari dua kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Maka sebagian mereka berkata, demi Allah, Ibnu Rawahah benar. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di Balqa, tempat musuh berada. Ini menunjukkan betapa besar keberanian para sahabat dalam jihad memerangi musuh-musuh Allah. Semoga Allah melaknat Syiah yang mencela para sahabat. Tentara Islam dan tentara kufur saling berhadapan. Perlu kita ketahui, tentara di medan perang dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu pasukan depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah sebagai pasukan inti. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara dari sahabat melawan puluhan tentara musuh. Akan tetapi, tentara Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid tidak merasakannya sebagai beban berat bagi mereka, sebab kekuatan mereka 1:10, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, maka akan mengalahkan 200 orang. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Tentara Allah sebagai wali dan kekasihnya yang berperang untuk meninggikan agamanya, maka pasti Allah bersama mereka. Adapun orang-orang kafir sebanyak apapun bilangan dan kekuatan mereka, maka ibarat buih yang tidak berarti apa-apa. Peperangan berkecamuk dengan dahsyat. Pusat perhatian musuh tertuju kepada pembawa bendera kaum muslimin dan keberanian para panglima Islam dalam maju memerangi musuh. Hingga mati syahidlah panglima pertama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lalu bendera perang diambil oleh panglima kedua Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berperang habis-habisan hingga tangan kanannya putus. Lalu bendera dibawa dengan tangan kirinya hingga terputus pula, dan merangkul bendera dengan dadanya hingga terbunuh. Sebagai balasannya, Allah menggantikan kedua tangannya dengan 2 sayap agar di surga ia dapat terbang kemana saja. Setelah beliau syahid, ditemukan pada tubuhnya terdapat 90 luka lebih antara tebasan pedang, tusukan panah atau tombak, yang menunjukkan keberaniannya dalam menyerang musuh. Kemudian bendera perang dibawa oleh panglima ketiga Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu dan berperang hingga mati syahid, menyusul kedua rekannya. Agar bendera perang tidak jatuh, maka mereka mengangkatnya dan bersepakat untuk menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka beliau membawa bendera perang. Setelah peperangan yang luar biasa, keesokan harinya Khalid bin Walid dengan kecerdasan siasat baru dengan mengubah posisi pasukannya dari semula, yaitu pasukan depan ke belakang dan sebaliknya, pasukan kanan ke kiri dan sebaliknya, sehingga tampak bagi musuh bahwa kaum muslimin mendapat bantuan tentara yang baru dan menimbulkan rasa takut dalam hati mereka dan menjadi sebab kekalahan mereka. Setelah berperang lama, Khalid bin Walid menilai bahwa kekuatan musuh jauh tidak sebanding dengan kekuatan kaum muslimin.
Maka beliau menarik mundur pasukannya dengan selamat hingga ke Madinah. Sedang musuh tidak mengejar mereka karena khawatir kalau ini dilakukan oleh kaum muslimin sebagai siasat perang untuk mengajak Romawi menuju medan perang yang lebih terbuka di padang pasir yang akan merugikan Romawi. Dalam perang ini, Khalid bin Walid berperang habis-habisan hingga 9 pedang patah di tangannya. Ia menunjukkan betapa besarnya peperangan tersebut dan betapa besar perjuangan para sahabat demi Islam. Sekalipun demikian dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang mati syahid hanya 12 orang dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Adapun pasukan musuh tidak dapat dipastikan bilangan mereka yang terbunuh, tetapi diperkirakan sangat banyak. Hal ini dapat diketahui dari hebatnya peperangan yang terjadi. Tampak mukjizat kenabian, tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat di Madinah tentang kematian 3 panglimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dalam keadaan sedih, meneteskan air mata seraya berkata, "Bendera perang dibawa oleh Zaid, lalu berperang hingga mati syahid. Lalu bendera diambil oleh Ja'far dan berperang hingga mati syahid. Lalu bendera perang dibawa oleh Saifullah, pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid, hingga Allah memenangkan kaum muslimin." Setelah itu, beliau mendatangi keluarga Ja'far dan menghibur mereka serta membuatkan makanan untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.